Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan membahas tentang dampak kebakaran terhadap kondisi atau sifat fisik tanah, terutama untuk kebakaran hutan ya. Jadi kita sudah sering mendengar atau di media massa, baik di televisi maupun di media sosial, bahwa kebakaran hutan itu sering terjadi di hutan-hutan di Indonesia ya, terutama di daerah Riau, di Kalimantan, kemudian di beberapa tempat yang memang sering terjadi pada saat musim kemarau ya. Jadi kerugian yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan ini pernah dihitung oleh ahli dari IPB, itu kurang lebih 20 miliar per hektar ya. Jadi bukan hanya yang dihitung dari pohonnya saja yang tidak bisa dimanfaatkan, tapi kerugian dari hilangnya satwa liar, kemudian matinya organisme, hilangnya kemampuan pohon menyerap polutan, ya, menyerap CO2, dan hilangnya kemampuan pohon menghasilkan oksigen. Jadi selama 1 tahun kurang lebih, kalau dihitung itu nilai ekonomi kerugian dari kebakaran hutan itu adalah 20 miliar per hektar. Selain ditambahkan juga dengan biaya untuk melakukan rehabilitasi. Jadi cukup besar sebenarnya, bukan hanya pohon saja yang dihitung kerugiannya. Nah, apa capaian pembelajaran dari sub kebakaran hutan ini adalah paling tidak Malaysia memiliki pengetahuan bagaimana menghindari atau mengurangi dampak negatif dari kebakaran hutan dan mengaitkan hubungan antara kebakaran dengan tempat tumbuh tanaman atau kegiatan rehabilitasi. Secara umum di lapangan itu ada 2 kategori pembakaran lahan atau hutan, ada yang kebakaran liar atau alami. Ini bisa disebabkan oleh petir dan oleh kegiatan masyarakat ya. Masyarakat itu bisa perusahaan, bisa orang, bisa lembaga adat dan seterusnya. Nah, bisa menjadi bencana yang sangat besar. Kemudian yang kedua adalah kegiatan land clearing. Jadi sistem pertanian tebas bakar, slash and burn. Kemudian kegiatan ladang berpindah. Tetapi kebakaran liar yang alami ini biasanya jarang terjadi gitu ya. Kenapa? Karena biasanya musim kemarau itu jarang terjadi petir gitu ya. Petir itu kan kalau musim hujan gitu ya. Sehingga sebetulnya yang paling banyak penyebabnya adalah aktivitas manusia atau aktivitas masyarakat di sekitar kawasan hutan yang membuka lahan dengan cara membakar. Sebabnya apa? Kalau tidak bisa dikendalikan maka akan menyebar ke lahan-lahan yang lebih luas, di mana terjadi kebakaran semakin besar dan dampaknya tentu akan semakin luas gitu ya. Kemudian ada juga pembakaran terencana. Pembakaran terencana biasanya skalanya lebih sedikit, dengan tujuan adalah mengurangi akumulasi seresah. Biasanya misalnya di perkebunan jati ya, sudah mau dipanen, kemudian di bawah banyak seresah, itu biasanya seresahnya dibakar bisa juga gitu ya. Kemudian yang kedua adalah stimulus produksi benih atau produksi bibit. Jadi beberapa bibit tanaman kehutanan itu berkulit keras. Contohnya apa? Ada kemiri misalnya. Ada pala ya, MPTS tentunya ya, yang bisa dimanfaatkan. Kemudian berbagai jenis lain yang memiliki kulit yang sangat keras. Sehingga untuk melakukan stimulus terhadap benih supaya cepat berkecambah, itu ada istilah skarifikasi ya. Jadi perlakuan benih untuk memudahkan benih itu cepat berkecambah. Salah satunya adalah dibakar. Tentunya dibakarnya juga ada waktunya ya, mungkin hanya 10 menit, 15 menit, sehingga kulit benih itu retak dan akan cepat menumbuhkan cambah gitu ya. Dia akan mempercepat proses penyediaan bibit gitu ya. Jadi itulah yang dilakukan disebut pembakaran terencana. Kemudian mengurangi hama dan penyakit. Kalau sudah diperkirakan di kawasan tertentu banyak hama dan penyakit, biasanya penyakit hama yang tidak terlalu besar, misalnya hama belalang di hutan jati, itu bisa dikurangi dengan dibakar seresahnya. Kemudian yang keempat adalah mengendalikan spesies yang tidak dikehendaki, tapi ini tidak dilakukan di Taman Nasional TNBBS juga ada itu namanya mantangan ya. Sangat cepat pertumbuhannya, tapi tidak dibakar tentunya. Karena itu walaupun tidak dikehendaki harus dikendalikan karena itu adalah taman nasional ya. Jadi kalau dibakar akan lebih berbahaya, dampaknya lebih banyak daripada manfaat yang diperoleh. Kemudian yang kelima adalah menyediakan lahan gembalaan atau untuk peternakan. Biasanya lahan gembala yang setelah dibakar
itu nanti akan tumbuh rumput baru yang muda, yang sangat disukai oleh ternak atau gembala gitu ya. Biasanya di daerah NTT sana ada padang rumput yang sudah gersang, kemudian dibakar, nanti akan tumbuh rumput baru yang disukai oleh gembala. Di sana misalnya ada kuda, ada sapi dan seterusnya. Bagaimana pengaruh pembakaran terhadap sifat tanah ya, soil properties terhadap sifat fisik? Pertama tentunya adalah meningkatkan suhu atau temperatur tanah ya selama terjadi dan setelah kebakaran. Jadi suhunya itu bisa tinggi ya, sama seperti kita membakar bata, atau pernah Anda melihat orang membuat bata merah ya, itu setelah dipadamkan 2 atau 3 hari baru bisa diambil karena masih panas gitu ya. Kalau 1 hari diambil tangannya melepuh gitu ya. Jadi itu juga demikian juga tanah-tanah yang terbakar cukup lama, itu suhu tanahnya juga akan tinggi. Kemudian kelembaban tanah akan menurun sudah pasti, kehilangan bahan organik atau seresah yang terbakar, kemudian meningkatkan evapotranspirasi pasti ya. Kemudian dampak lanjutannya adalah erosi tanah meningkat. Kenapa? Karena tutupan vegetasinya hilang, hujan berlangsung, porositas menurun, kepadatan meningkat, maka runoff atau aliran permukaan juga meningkat. Akibatnya apa? Yaitu tadi erosi juga akan meningkat, jadi tanah akan tergerus. Saluran filtrasi menurun karena tanahnya makin padat, kemudian seresah hilang sehingga tanah terbuka, mudah sekali terjadi erosi. Itu sifat fisik tanah yang akan dipengaruhi oleh adanya kebakaran hutan. Nah, untuk sifat kimia sedikit, ini berapa banyak bahan organik yang terbakar. Ini kalau terbakar hebat itu bisa 4-6 ton per hektar. Resah yang terbakar, kalau hanya terbakar tidak terlalu luas, itu hanya 2-4 ton per hektar. Dan 4 ton per hektar itu tidak dapat menyumbang unsur hara bagi tanah ya, atau bagi tanaman nanti. Jadi akan terjadi kehilangan unsur hara seberat 4-6 ton per hektar ya, kalau tanah atau lahan itu terbakar. Kemudian kehilangan nitrogen berbanding lurus dengan bahan organik. Kemasaman tanah menurun, ini salah satunya mungkin dari 9 dampak negatif dampak fungsi ini. Jadi kemasaman turun atau pH-nya naik. Kenapa? Karena adanya abu yang bersifat basah itu akan meningkatkan pH tanah. Nah, pH tanah itu mungkin ya walaupun tidak terlalu banyak, dari 3,5 menjadi 4, dari 4,2 menjadi 4,6, itu akan terjadi sedikit peningkatan pH tanah atau penurunan kemasaman tanah karena ada sumbangan dari abu yang bersifat basah, ya, abu dari sisa pembakaran hutan. Kemudian hara lainnya yang meningkat, ini ada fosfor, kalium, kalsium, magnesium, tetapi ini tidak seimbang dengan kerugian yang terjadi. Misalnya di sini disebut organisme tanah, makro dan mikrofauna tanah akan hilang kemampuannya karena tidak memiliki mobilitas dari, jadi cacing tanah, kemudian kumbang tanah dan lain sebagainya tidak bisa melarikan diri, akhirnya mati. Apalagi mikroba yang ada di dalam tanah ya, mikroorganisme di dalam tanah itu tidak bisa berpindah kalau terjadi kebakaran. Akibatnya apa ya? Tentunya terjadi kematian atau mikroorganisme dan makroorganisme tanah akan mati, sehingga tentunya kemampuan untuk melakukan dekomposisi atau dekomposer dari bahan organik juga akan hilang. Ya, tanah yang terbakar itu akan lama pulih kembali secara alami, paling tidak 5-10 tahun ya baru bisa kembali. Ini kita lihat gambarnya, sisa-sisa kebakaran hutan semuanya menjadi abu ya, tidak ada lagi yang tersisa, dan itu kerugiannya tadi diperkirakan bukan kerugian langsung ya, kerugian tidak langsung pun dihitung tadi kurang lebih 20 miliar per hektar ya, itu kerugian yang terjadi akibat kebakaran hutan. Kemudian kematian satwa tadi sudah disebut ya. Kemudian bagaimana terhadap air tanah ya. Air tanah itu hubungannya dengan hidrologi. Jadi pada saat terjadi pembakaran lantai hutan tidak berpengaruh pada air tanah kalau hanya lantai ya. Tapi kalau kebakaran besar di mana tajuknya juga terbakar, maka akan terjadi peningkatan kualitas tanah, peningkatan aliran permukaan, dan evapotranspirasi. Yang pada akhirnya apa? Akan meningkatkan erosi dan juga meningkatkan sedimentasi. Pada hutan pinus ada peningkatan base flow, tetapi sebentar, setelah itu akan terjadi banjir tentunya pada saat musim hujan gitu ya.
Kemudian untuk debit sungai ini juga terpengaruh ya. Kalau terbakar besar itu akan menyebabkan peningkatan debit sungai, artinya terjadi potensi banjir sebesar 23-26%. Artinya apa? Kalau vegetasi hutan ikut terbakar, tajuk juga terbakar, maka begitu terjadi curah hujan yang tinggi, maka energi kinetik curah hujan itu akan menghancurkan butir tanah, kemudian akan meningkatkan erosi, kemudian erosi akan membawa sedimen menambah atau mengurangi kapasitas sungai, akibatnya sungai menjadi tidak lagi menampung air hujan yang jatuh dan terjadilah peningkatan debit sungai, yang itu kita sebut sebagai peningkatan debit banjir. Sehingga kalau ini terjadi maka akan terjadi potensi banjir ya. Kalau lahan-lahan hutan itu terbakar, sungainya itu akan berpotensi terjadi banjir pada saat musim hujan. Kemudian yang berikutnya adalah endapan sungai atau sedimentasi, itu akan kalau kebakaran besar akan semakin besar. Peningkatan suspensi atau kandungan senyawa atau partikel terlarut itu sekitar 14,4%. Kemudian sungai kecil itu akan hilang itu artinya tidak ada airnya lagi karena menguap ke udara, jadi terjadi evaporasi yang besar, kemudian terjadi penurunan kandungan air dan kelembapan air ya. Terjadilah sungai kecil tidak mengalir, sebenarnya bukan hilang ya, tidak mengalir lagi. Nah, ini akibat dari kebakaran bisa menjadi potensi banjir dan seterusnya. Kemudian adanya aliran hara keluar yang terbawa ke sungai karena pencucian abu akan menyumbang unsur kalium di sungai. Kalau kita ukur, unsur hara yang terbawa paling banyak adalah kalium. Kemudian menurunkan kualitas air, tentunya karena air banyak tersuspensi oleh abu kebakaran akan menurun kualitasnya. Kemudian meningkatkan suhu atau temperatur air sungai, itu sudah pasti ya karena terjadi proses kebakaran. Kemudian dampak terhadap pencemaran udara, ini sudah sering kita lihat di televisi atau di media massa. Negara Singapura dan Malaysia mungkin beberapa tahun yang lalu komplain terhadap kebakaran hutan yang ada di Riau, walaupun sekarang sudah tidak ada lagi. Mereka komplain kalau terjadi kebakaran, tapi kalau menghisap oksigen dari hutan Riau tidak pernah komplain ya. Kita tidak juga pernah mengklaim kalau kita menghasilkan oksigen sebetulnya oleh yang diambil oleh mereka gitu ya. Jadi kalau mereka komplain, tentunya harusnya membantu juga proses pemadaman kebakaran misalnya. Pelepasan asap ke udara berlebihan mengganggu kesehatan, ini kita sebut sebagai infeksi saluran pernapasan atas atau batuk-batuk ya, dan lain sebagainya. Mengurangi daya pandang atau visibilitas untuk kegiatan lalu lintas, misalnya penerbangan terganggu, pelayaran terganggu, lalu lintas darat terganggu. Ini waktu itu saya mungkin 2015 ya, mungkin ke Padang naik pesawat, muter-muter baru bisa turun karena tertutup oleh asap kebakaran hutan. Kemudian mengurangi kenyamanan, tentunya tidak nyaman karena banyak asap, orang sulit napas ya. Kemudian yang paling penting hubungannya dengan tumbuhan atau vegetasi adalah mengganggu proses fotosintesis ya. Jadi karena radiasi matahari tidak bisa mencapai pohon atau mencapai daun, maka tentu saja akan mengganggu proses fotosintesis. Kalau fotosintesis terganggu, tentunya juga produksi oksigen juga akan terganggu. Kemudian yang berikutnya adalah mengurangi produktivitas, tentunya sangat jelas bahwa kebakaran hutan tadi sudah disebut, kalau kita hitung secara detail itu kerugiannya hampir mencapai 20 miliar. Implikasi terhadap pengelolaan hutan, jadi penggunaan api itu atau pembakaran itu sangat rumit, dipengaruhi banyak faktor ya, tidak boleh sembarangan. Penggunaan harus bijaksana dan cerdas, artinya kalau akan digunakan untuk pengendalian hama dan penyakit harus sudah dibatasi. Jadi ada namanya dulu istilahnya sekat bakar ya, jaraknya minimal 10 meter antara satu kawasan dan kawasan yang lain. Itu sebenarnya dulu sekat bakar itu adalah bukan untuk menanggulangi kebakaran, tapi mengurangi dampak negatif kalau terjadi kebakaran. Jadi tindakan preventif, kalau terjadi kebakaran dia tidak merambat ke lahan yang lebih luas atau membuat kanal-kanal. Kemudian ada komponen ekologi yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Tentunya yang dirugikan lebih banyak daripada yang diuntungkan ya. Yang diuntungkan tadi mungkin hanya sedikit, yang dirugikan lebih banyak. Untung rugi harus diperhitungkan secara matang sehingga nanti kita bisa memanfaatkan api untuk proses pembakaran terencana
walaupun dengan lahan yang sempit ya, tidak boleh digunakan untuk lahan yang luas. Persyaratan penguatan api pembakaran untuk melawan hutan adalah kondisi penebangan dan iklim aman, terjadi angin yang kencang misalnya, akumulasi slash sangat besar, api dapat dikontrol ya, misalnya kalau semak cukup banyak maka harus dilakukan secara kontrol, artinya tidak langsung dibakar semua. Kemudian mengurangi spesies yang tidak disukai, bila diperlukan untuk pembibitan dan penanaman dalam jumlah luasan terbatas ya. Bila ada serangan hama penyakit yang tidak terkendali, ini boleh dilakukan tapi dengan pembakaran yang terencana dan terkontrol, itu yang paling penting. Ini beberapa gambar hutan lestari sebagai contoh jargon hutan kita, masa depan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.